Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tetap sehat, tetap semangat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, coba silakan kalian berdiri dulu. Ibu pengen lihat kerapian kalian. Bajunya coba dirapikan dulu. Coba diambil dulu, dibuang di sampah. Ya, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Baik, Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Siapa dari teman kalian yang tidak masuk? Sani. Kenapa Sani? Kita doakan teman-temannya yang sakit cepat diberikan kesehatan ya. Baik, dan kalian tetap harus jaga kesehatannya. Maka pertama, Ibu berikan waktu kalian untuk berliterasi ya. Silakan dibuka video tentang materi pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyimak videonya. Baik, silakan. Ibu rasa waktunya sudah selesai ya, sudah 5 menit. Di HP-nya disimpan dulu. Hari ini kita akan membahas apa coba? Kalian baru sudah menyimak. Faktor pendorong hubungan sosial. Faktor pendorong hubungan sosial. Ada salah satu contohnya. Ini gambarnya siapa dan siapa? Roma Irama dan Sule. Roma Irama dan Sule. Yang asli. Ini kan dalam bentuk apa ini coba? Siapa yang bisa menjelaskan? Hubungan imitasi karena dia meniru cara berpakaian dan cara bernyanyi, tapi tidak keseluruhan. Kalau imitasi itu adalah proses meniru, seperti Sule itu meniru gaya rambut, bahkan gaya bajunya, secara fisik ya, gaya bernyanyi dari Roma Irama. Nah, silakan siapa yang mau membacakan tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video dan penjelasan dari guru melalui tayang PowerPoint tentang faktor pendorong hubungan sosial, diharapkan siswa mampu menjelaskan faktor pendorong hubungan sosial dengan benar. Yang kedua, dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe match-match, nanti kalian mencari pasangan ya. Nanti dan disertai gambar, kalian mampu menganalisis faktor pendorong hubungan sosial. Dan yang keempat, setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe match-match disertai dengan gambar, diharapkan kalian dapat menentukan faktor pendorong hubungan sosial dengan benar. Adapun alur pembelajarannya, yang pertama, nanti Ibu akan menjelaskan mengenai faktor pendorong hubungan sosial. Yang kedua, kalian akan bermain menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe match-match. Kelompok A mencari jawabannya ke kelompok B, terus nanti kalau sudah dapat pasangannya nanti dikoreksi oleh kelompok C. Seperti itu ya. Ini siapa? Siapa yang suka? Orang mana sih ini? Orang Indonesia. Orang Indonesia? Yang di depan enggak, Bu? Oh, Nah, iya. kalau kami orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang mana lagi coba? Orang Manyan, Bu. Mainan. Dayak Manyan. Terus kalau ada teman kita yang meniru orang Korea gaya penampilannya, itu faktor pendorongnya apa? Apa imitasi? Karena meniru. Iya. Menurut cara kembali. Oh, meniru tapi nggak semuanya meniru. Baik, betul ya. Ada faktor pendorong hubungan sosial. Ada berapa? 6. Apa aja coba? Imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, motivasi. Imitasi itu adalah proses meniru orang lain secara fisiknya saja. Contohnya, meniru gaya berpakaian, gaya rambut, gaya bicaranya, tapi secara fisiknya saja ya, cuma penampilannya saja, nggak secara keseluruhan. Yang ketiga adalah sugesti. Ayo, dari sebelah sana. Ayo coba dibacakan. Sugesti yaitu sebagai suatu proses pemberian pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga pandangan atau pengaruh tersebut diikuti tanpa berpikir panjang. Yang dicontohkan oleh John, seorang pasien itu langsung membeli resep yang diresepkan oleh dokter tanpa berpikir panjang. Pokoknya kalau dokter mengucapkan resep ini harus dibeli ini agar
bisa dia Sembuh. sembuh seperti Ya. itu ya. Ada namanya Motivasi. motivasi. Baik, coba siapa yang bisa membacakan? Motivasi yaitu dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan dan inspirasi. Motivasi dengan sugesti itu sama pemberian pengaruh, tapi bedanya kalau sugesti itu orang lain itu tidak bisa berpikir panjang. Kalau motivasi itu orang lain bisa berpikir panjang. Oke? Kelima, ada namanya Simpati. simpati. Siapa yang bisa membacakan? Yuk. Jika bersimpati, seseorang menyatakan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang tidak dialami, dipikirkan atau disarankan. Kamu bersedih ya? Contohnya kita melihat tayangan televisi mengenai banjir bandang seperti itu. Kita melihat televisi dan kita merasakan sedih. Nah, itu termasuk simpati. Oke, nanti kita akan bedakan dengan namanya empati. Siapa yang bisa membacakan? Yuk. Kejiwaan seseorang individu untuk larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Empati merupakan kelanjutan dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata untuk mewujudkan. Jadi misalnya ada berita tentang bencana alam ya. Nah, ini kan ada orang tuh. Orang ngapain tuh? Pembagian sembako. Nah, jadi orang itu bukan cuma menonton dan merasa sedih, tapi dia turun di lapangan untuk tapi menolong. dia turun langsung ke lapangan untuk menolong. Mungkin ada yang contoh lain yang bisa mencontohkan, coba. Misalnya ada korban kebakaran di suatu desa, terus OSIS SMA 1 Buntok menggelangkan dana untuk memberikan bantuan kepada yang berkebutuhan. Itu mereka yang korban. Kebakaran kita bukan cuma melihat saja atau merasa sedih, tapi kita mencari bantuan dari pihak OSIS. Baik, kita akan masuk pada game. Silahkan nanti kursi yang ada di sebelah sini pinggirkan pokoknya yang di tengah kosong ya. Dan nanti duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke? Kelompoknya sudah Ibu bagi ya? Ya, baik. Sudah? Kelompok A ada di sebelah kanan Ibu. Ini Bu. Ini. Kelompok B di sini. Nanti Ibu akan bagikan kepada soal kepada kelompok A ya. Ya, silahkan ini dibagikan ke 10 temannya. Terus kelompok B silahkan dibagikan ke 10 temannya. Kelompok A nanti kelompok A dan kelompok B pokoknya mencari pasangannya ya, di tengah boleh. Terus nanti kalau sudah mendapat pasangannya silahkan minta datangi kelompok C untuk mengoreksi. Nanti kalau sudah dikoreksi kelompok C datang ke Ibu maju di depan semuanya ya. Ya, nanti keaktifan kerjasama kalian akan Ibu nilai. Terus misalnya kelompok soal siapa? Ya misalnya Evra nggak tahu jawabannya apa, nanti kelompoknya bisa membantu ya. Ya harus bekerja sama pokoknya. Yuk, Ibu hitung ya. Nanti sebentar. 1, 2, 3, 4. Mana yang dari? Sudah. Dapat. Faktor pendorong hubungan sosial dari gambar di atas adalah Nih gambarnya orang cosplay Superman, tapi dia kayak kehidupannya kayak Superman di film-film. Jadi ini identifikasi. Ya, jadi kalau ada orang yang meniru gaya berpakaian bahkan ada hidup, sampai kepribadian kepribadiannya. dari Superman. Nah, itu termasuk identifikasi. disebut merupakan Faktor pendorong hubungan sosial. Ya, ada identifikasi, ada simpati, empati, motivasi, identifikasi, itu termasuk 6 faktor pendorong hubungan sosial. Benar? Faktor IR Soekarno termasuk contoh identifikasi. Baik, ada seorang yang meniru Insinyur Soekarno bahkan pada kepribadiannya ya. Itu termasuk bahkan pada kepribadiannya termasuk Identifikasi. Benar ya? Benar. Terima kasih. Pemberian pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga pandangan atau pengaruh tersebut diikuti tanpa berpikir panjang, termasuk contoh dari Adanya pemberian pengaruh tanpa orang lain itu bisa berpikir panjang. Jawabnya adalah sugesti. Benar ya? Baik, beri tepuk tangan kepada teman-teman. seorang remaja meniru gaya menjadi terkenal merupakan contoh. Baik, meniru
Gaya penyanyi, ya gaya penyanyi. Dari segi fisiknya saja termasuk imitasi. Benar ya? Nah, tepuk tangan kepada temannya. Ini ada gambar apa? Gambar apa? Gambar apa tuh? Orang gambar apa? Orang mereka. Ya, seseorang yang meniru pakaian orang lain. Faktor pendorong hubungan sosial tersebut adalah imitasi. imitasi. Kalau meniru gaya berpakaiannya, benar atau salah? Baik, beri tepuk tangan dulu. Siapa yang orang tuanya masih lengkap? Orang tua memberikan nasihat kepada anaknya untuk rajin belajar. Itu termasuk Gesti. Motivasi. Harus kita mengucapkan dan menyalami merupakan contoh dari Simpati. baik. Kalau ada teman kita yang ulang tahun dan kita menyalami termasuk simpati. Benar ya? Nah, tepuk tangan. Kelompok terakhir. saat ada bencana kita langsung mengunjungi dan langsung menolong korban bencana termasuk dalam Ya, kalau ada korban bencana terus kita langsung mengunjungi, tidak cuma melihat dan merasakan sedih, itu termasuk Empati. Empati kita bahas satu-satu. Ada berapa tadi? Nah, apa aja? Motivasi, sugesti, simpati, motivasi, empati. Sudah paham? Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena kalian sudah paham materi mengenai faktor mendorong hubungan sosial, jadi Ibu akan memberikan kalian soal post test ya. Pokoknya setiap akhir pertemuan kita akan mengadakan post test. Baik, karena kalian sudah mengerjakan soal post test, kalian sudah bermain game apa tadi? Match, mencari pasangan. Sudah paham materinya ya? Paham, Bu. Paham? Baik. Kalau sudah paham, silakan waktunya menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangannya. Ya. Jadi itu tuh ada 6. 1. Imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, empati, dan motivasi. Kalau imitasi itu meniru orang lain, tapi nggak secara keseluruhan. Misalkan cuma niru gaya berpakaian dan gaya rambut. Nah kalau identifikasi itu meniru semuanya, Bu. Kayak cara gaya hidupnya dan lain-lain. Habis itu kalau sugesti itu pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak ke pihak lain yang berakibat pada orang yang terpengaruh. Kemudian simpati itu perasaan iba. Jadi kalau kita misalkan melihat orang lagi kena bencana, kita juga merasa sedih. Terus kalau empati itu kelanjutan dari rasa simpati. Jadi dia langsung turun tangan untuk membantu orang yang sedang mengalami bencana alam. Faktor eksternal hubungan mendorong hubungan interaksi sosial ada 6. Yang pertama imitasi. Imitasi adalah proses meniru orang lain dengan cara fisik, tapi tidak keseluruhan. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi adalah proses meniru seseorang, entah ini dari cara berpakaian, gaya rambut, maupun kepribadian orang itu. Yang ketiga, sugesti. Sugesti adalah memberikan pandangan atau pengaruh kepada orang lain, dan pengaruh itu dilakukan secara langsung tanpa berpikir panjang. Yang keempat, motivasi. Motivasi adalah proses memberi pengaruh kepada orang lain, namun orang yang mendengar itu tidak melakukan secara langsung. Yang kelima, simpati. Simpati adalah rasa tertarik kepada seseorang maupun sekelompok orang. Contohnya, Raiminda sedang menonton televisi tentang berita korban kebanjiran dan Raiminda merasa sedih dengan korban tersebut. Ya, dan yang terakhir yang keenam, empati. Empati adalah kelanjutan dari rasa simpati, yaitu bentuk sedikit kayak kelanjutan simpati itu dalam bentuk nyata. Misalnya contohnya, setelah Raiminda menonton berita tentang
korban banjir, ia langsung turun tangan untuk menolong korban tersebut, entah itu memberi sumbangan ataupun pertolongan. Kita akan kesimpulkan bareng-bareng. Coba, ada berapa faktor pengarah hubungan sosial tadi? Nah, apa aja? Imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, Simpati, dan empati. Bu biasanya kalau menghafal tuh gitu. Kalau imitasi apa bedanya sama identifikasi? Identifikasi kalau imitasi itu berarti barang tiruan ya, jadi meniru secara fisiknya. Kalau identifikasi dari kata identik, meniru secara mendalam atau secara keseluruhan. Terus kalau sugesti dengan motivasi. Kalau sugesti dan motivasi itu sama-sama memberikan pandangan. Motivasi itu orang lain bisa memilih atau bisa berpikir panjang. Nah, terus yang terakhir ada bedanya simpati dengan empati. Kalau simpati itu rasa peduli langsung turun lapangan. ya, kalau simpati tadi cuma perasaan saja, ketertarikan ya, perasaan sedih atau perasaan senang tadi. Kalau empati itu adalah keberlanjutan dari proses simpati. Jadi bentuk simpati yang mendalam dari bentuk kenyataannya, bentuk nyata atau aksi nyata. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau belum paham? Jelas ya. Jadi kesimpulannya dari faktor pendorong hubungan sosial, salah satu faktor pendorong hubungan sosial tadi kan adanya imitasi dan identifikasi. Itu proses meniru orang lain. Kalian itu boleh meniru orang lain, tapi jangan secara keseluruhan. Jangan sampai kepribadian kalian itu meniru kepada orang lain. Kalau kalian meniru orang lain, tapi dari segi positifnya saja, jangan yang negatif kalian ikuti seperti itu ya. Nanti akan merugikan diri kalian sendiri, karena kalian kan punya kepribadian kalian sendiri, keunikan kalian sendiri. Jangan sampai apa yang ada dalam diri kita itu malah jadi hilang dan terganti dengan orang lain. Seperti itu ya. Ya, baik. Kalau sudah paham, pesannya tadi sudah Ibu berikan kepada kalian. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai individu dan kelompok. Jadi nanti Ibu akan mengirimkan materinya di WA group. Kalian download materinya, dipelajari di rumah, dan minggu depan kita akan bahas bareng ya. Baik. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mengamankan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan semangat dan tetap sehat semuanya ya. Ya, kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.